Selamat malam teman-teman MMSM 67. Kalau berdasarkan RPS harusnya kita bahas Operation Management, Operation Performance dan Operation Strategi. Tapi dua materi itu kemarin sudah saya habiskan di sesi pertama. Saya bahas Operation Management, Operation Performance dan Operation Strategi. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu bahwa materi ketiga, capacity strategi, ini cakupannya luas banget. Hari ini pun saya jadi saya membagi materi capacity strategi itu menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, itu saya membahasnya strategi seperti apa yang mengoptimalkan kapasitas. Jadi bagaimana strateginya untuk mengoptimalkan kapasitas yang ada. Kemudian kelompok yang kedua, kita perlu memilih strategi mana yang paling tepat. Nah, jadi dua bahasan itu sangat besar. Namun dalam pemaparannya akan saya buat singkat. Selebihnya Anda explore bukunya, kemudian mencoba tugas yang saya berikan kepada Anda untuk menggunakan solver add-in di dalam Excel Anda supaya Anda bisa mengoptimalkan kapasitas yang tadi sudah Anda desain. Nah, dalam materi kapasitas strategi itu kalau isunya yang harus disampaikan adalah 5 poin ini. Yang pertama adalah level kapasitasnya, ya, the amount of necessary kapasitas. Mau kita desain besar, sangat besar, atau medium saja, atau sedang saja, itu tergantung kita membaca pasar, tergantung kita bisa menentukan berapa permintaan terhadap produk kita. Kemudian biasanya yang terkait dengan kapasitas, number of site-nya. Misalnya warehouse, toko, ada di Indonesia saja, kalau di Indonesia ada di Pulau Jawa saja, atau seluruh wilayah Indonesia, atau mungkin kita sampai ke beberapa negara tetangga. Di negara tetangga itu kita buka berapa warehouse, itu semua bicaranya kapasitas. Nah, itu terkait dengan the number of separate size. Kemudian yang ketiga, kapasitas itu biasanya bertambah itu seiring dengan jalannya bisnis tersebut. Nah, maka ada isu tentang merubah level kapasitasnya. Dari kapasitas sedang kita rubah menjadi yang besar misalnya gitu, itu ada hal yang perlu kita pelajari. Terus kalau kita sudah menentukan besar kapasitas kita sudah desain seperti apa, misalnya pabrik besar gitu ya, lalu kita coba untuk mengalokasikan tasnya untuk setiap kapasitas yang kita bangun. Kalau kita punya 3 warehouse, di warehouse 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, misalnya gitu ya. Terus terkait dengan kapasitas juga, kalau kita sudah tentukan bahwa kita akan mendirikan pabrik dengan kapasitas sekian ribu unit per hari, maka kita harus bangun di mana. Jangan sampai kita merancang kapasitas yang besar, kita taruh di tengah kota, harga tanahnya mahal, maka biayanya, fixed cost-nya jadi tinggi, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita antisipasi pada saat kita berstrategi merancang kapasitas. Kenapa sih kapasitas strategi itu penting? Karena kalau kita salah pada awal menyusun strategi perencanaan kapasitas tadi, maka jadi struggling tuh waktu kita mau supply market kita. Kita mau permintaannya banyak tapi kita produknya kurang karena kita salah tadi menentukannya besar kapasitas kita. Ternyata kapasitas kita kurang besar dibandingkan dengan permintaannya. Sebaliknya, ternyata kita udah bikin kapasitas yang besar tapi tidak bisa, perusahaan kita nggak bisa create demand, nggak ada permintaannya. Misalnya orang marketingnya kurang punya strategi lah dalam penjualan. Jadi yang namanya getting
capacity strategi right adalah starting point untuk mengembangkan operation yang punya daya saing. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Ini tadi sama ya, kita akan membahas 5 poin. Nah, di awal ini saya menampilkan bagaimana strategi kapasitas dari IKEA. Ya, jadi IKEA itu sukses menjual furniture melalui katalog operation. Ya, jadi dia misalnya dia jual kitchen set, dia bangun kitchen setnya termasuk beberapa furniture yang lainnya yang terkait dengan kitchen set tadi. Misalnya ada kitchen set, ada meja makan atau ada minibar, ada kursi-kursi tinggi yang cantik, orang melihatnya tergiur, maka dia mau membeli. Jadi dikasih display-displaynya seperti itu, tapi sudah menjadi satu kesatuan, ruangan makan, ruang keluarga, family room, mungkin kamar mandi misalnya gitu ya. Nah, itu ada displaynya dan displaynya sangat menarik, ada katalog-katalognya. Sementara si produknya sendiri itu dikemas dalam kemasan yang flat pack ini. Terus customer disuruh assembling sendiri di rumah. Sehingga biaya operasinya akan sangat murah sekali karena self-service konsep. Terus dia mendirikannya nggak di tengah kota tapi di pinggiran kota. Terus prinsipnya dia daripada membeli pajangan yang mahal, mendingan konsumen itu disajikan furniture yang merupakan kebutuhan sehari-hari di rumah gitu ya, kebutuhan di rumah. Kemudian yang bagus lagi adalah daripada kita punya showroom, tentu showroom itu akan mengeluarkan biaya lagi, mendingan customernya kita ajak dia pick up sendiri furniture yang dia pilih di warehouse-nya kita. Nah, jadi 5 prinsip ini membuat IKEA itu beroperasi dengan sangat lean, dengan ramping, sehingga harganya juga bisa bersaing. Ya, dia bisa kasih diskon, ya, bisa kasih apa ya, karena dia large capacity, jadi akhirnya punya tadi economies of scale ya, harganya di bawah. Nah, ini contoh saja ya, tergambar apakah kita mau mendirikan apakah strategi kita kapasitasnya besar, sedang ya gitu, atau kecil, itu tergantung kita mendesain di awal. Nah, menentukan level kapasitas itu kalau secara teori gini gampang banget ya, ngomongnya gampang, tapi begitu di lapangan tadi ya, nanti kita struggling sama dalam running bisnis kita mau penuhi permintaan, barangnya nggak ada. Kalau kita besarin kapasitasnya, permintaan belum tentu ada, itu berat. Nah, ini dikasih contoh nih. Ini misalnya kargo nih ya, bisnisnya DHL. Nah, DHL coba untuk buat kapasitas yang besar. Jadi dia yakin bahwa permintaannya akan tinggi. Terus dia yakin bahwa pertumbuhan permintaan itu akan cepat ya. Maka dia bikin kapasitas yang besar, dia oversupply of shipping capacity. Terus karena oversupply, biasanya beberapa perusahaan pengiriman barang ini seperti DHL itu akan mengurangi pricingnya. Nah, mengurangi pricing, hold capacity yang besar. Nah, tapi ternyata kenyataannya demand dari kargo ini ya, bisnis kargo ini, bisnis pengiriman barang itu ternyata growing only slowly, ternyata lambat kenyataannya. Nah, begitu lambat maka ada idle capacity. Begitu ada idle capacity, cost kita jadi seolah-olah naik. Karena kapasitas nggak digunakan, kita tetap harus mengeluarkan biaya untuk memelihara fasilitas yang udah kita bangun tadi. Kalau kita bangun tadi warehouse-nya tetap harus kita pelihara walaupun nggak ada permintaan.
Kalau kita bangun warehouse kan nggak mungkin kita nggak produksi. Barang yang udah kita produksi nggak ada demand-nya, barangnya harus kita jaga, harus kita ada biaya maintenance-nya. Jadi akhirnya profitability kita rendah, turun, ya. Jadi hati-hati pada saat Anda menentukan besar level kapasitas. Saya memberikan contoh yang ringan. Saya ingin tahu bagaimana Anda menentukan pilihan, jadi bikin keputusan strategik dari kasus ini. Apakah Anda seharusnya memenuhi semua permintaan, jadi Anda membangun kapasitas untuk memenuhi seluruh permintaan yang ada, 9.000 unit per bulan, atau Anda punya strategi lain? Misalnya, nggak usah sampai 9.000 kita penuhi semua, tapi cukup 5.000 saja, cukup 6.000 saja misalnya. Kita lihat ya. Jadi ini sebenarnya si perusahaannya itu kapasitasnya tuh cuman gini, each unit of capacity can process 4.000 unit per bulan, 4.000 unit output per bulan. Jadi unit kapasitas. Jadi dia 4.000 nih. Jadi segini tuh 4.000. Ya, kalau seandainya ada 9.000 permintaan, berarti kan dia harus bangun 3. Bu, kenapa nggak bangun 9.000 aja? Kadang-kadang kita nggak bisa begitu. Jadi kita sekali bangun itu untuk 4.000 kapasitasnya. Kalau demand-nya 9.000, kalau kita bangunnya 4.000 dan 4.000, kurang yang 1.000-nya. Nah, yang 1.000-nya ini perlu dipenuhi nggak? Atau kita penuhi permintaan kurang dari 8.000 saja atau 4.000 saja. Nah, itu perlu dihitung. Dibandingkan cost dan revenue-nya dari volume produksi yang mau kita tetapkan. Jadi kita menentukan volume produksi itu sama dengan menentukan besar kapasitas kita. Nah, kita lihat ya di sini. Kalau kita tetapkan kapasitas produksi kita di 4.000 unit, jadi kita pakai 1 saja unit capacity, maka total cost-nya, total cost itu kan terdiri dari fixed cost ditambah variable cost. Nah, fixed cost-nya $2.000 per bulan. Nah, jadi ini makanya di sini naik nih langsung 2.000. Nah, 2.000. Nggak ngapa-ngapain, nggak produksi, tetap ada cost yang harus dibayar sebesar 2.000. Variable cost-nya itu $0.25 per unit. Nah, kalau volume produksi kita 4.000 kan berarti 4.000 dikali 0,25. Berarti seperempatnya. Dari 4.000, 1.000. 1.000 tambah 2.000, jadilah 3.000. Maka ini titik 3.000 nih. Soalnya demand itu hasil forecast-nya 9.000, dia mau coba untuk memenuhi 9.000-nya, maka dia bangun lagi unit kapasitas yang kedua, 4.000 lagi. Berarti sekarang volume produksi kita sampai 8.000 unit. Nah, ini angka ini dapetnya dari mana nih? Kok 6.000? Nah, tadi yang ini kan 3.000 ya. Kalau 3.000 terus kita punya 2 unit capacity, berarti kan 3.000 kali 2 sama dengan 6.000. Terus ini apa? Nah, ini kenaikan unit capacity yang ketiga. Nah, unit capacity yang ketiga ada fixed cost-nya lagi. Jadi ini selalu fixed cost-nya 2.000. Ini juga fixed cost-nya 2.000. Nah, kalau setelah kita gambar seperti ini, gambar garis revenue itu $0.9 ya per unit. Berarti kalau kita volume produksinya 4.000 kali 0,9, ini 3.600 nih. Ini kan 3.000 ya. Nah, kira-kira ini 3.600 dan seterusnya. Kemudian kita tarik tuh garis revenue, kita bandingkan dengan garis cost. Ternyata kalau kita paksakan 9.000 unit, bukan paksakan, kalau kita mau penuhi semua permintaan 9.000 unit itu, garis revenue kita ada di bawah garisnya cost. Ya, garis revenue kita itu ada di bawah garisnya cost. Untung apa rugi? Tentu rugi. Sementara kalau kita
volume produksinya di 8.000, jadi yang kita layani permintaannya hanya 8.000 saja, posisi revenue, nih garis revenue yang titik-titik ada di atas garisnya cost. Jadi kesimpulannya, gak usah penuhi semua permintaan. Jadi pada saat Anda mendesain kapasitas, gak usah dalam tanda kutip kemaruk gitu ya. Hitung berapa total costnya, berapa revenue-nya. Karena investasi di kapasitas itu ada cost-nya. Jadi Anda harus timbang-timbang. Paham ya? Nah, kaitannya dengan economies of scale dan diseconomies of scale. Jadi kalau seandainya kita paksakan dengan 3 unit kapasitas tadi, nanti ada kondisi diseconomies of scale. Kita udah pasang 9.000, tiba-tiba ada suatu saat permintaannya di bawah 9.000 dan cuman 4.000 misalnya. Udah akan diseconomies of scale. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan mengoptimalkan kapasitas yang ada. Jadi bicaranya adalah capacity optimization. Ada tantangannya, ada constraint yang harus kita pertimbangkan agar kita bisa mengoptimalkan kapasitas. Apa itu? Nah, ada 5 nih. Ada physical constraint, physical resources constraint. Ini biasanya lebih kepada mesinnya terbatas. Kemudian kalau kita sudah jadi barang, kita mau taruh ke warehouse-nya, space-nya juga terbatas. Ya. Terus yang kedua, biasanya constraint yang kedua adalah tenaga kerja. Misalnya tenaga kerja bukan hanya dari jumlah constraint-nya, tapi dari skill-nya. Ternyata skill-nya nggak mumpuni. Jadi harusnya pekerjaan ini dikerjakan dalam waktu 1 jam, dia mengerjakannya 1,5 jam. Jadi harusnya cuma 2 orang, harus 3 orang misalnya. Jadi insufficient skill worker atau produktivitasnya rendah. Yang ketiga, bicara material. Kita mau produksi banyak, tapi pengiriman bahan baku seringkali terlambat. Kalau terlambat, kita nggak bisa produksi. Kita kehabisan, shortage. Yang keempat, namanya proses, baik jasa maupun manufaktur, produk manufaktur, itu pasti ada bottleneck-nya. Minggu lalu saya sudah bahas bottleneck-nya Prastia Mulia SBE, itu adanya di hatching dan business project. Jadi karena bikin bisnis sangat ribet, sertifikasi halal lah, legalisasinya, bikin PT atau CV dan seterusnya. Alpha test, beta test, ribet sekali, maka ada bottleneck-nya tuh di hatching. Orang nggak bisa, mahasiswa S1 nggak bisa lulus dalam 4 tahun. Itu kita pernah kena peringatan tuh. Jadi penurunan kecepatan lulusan. Dan yang terakhir adalah sistem, terbatasnya sistem. Ya, ini biasanya karena limit dari anggaran kita, ya, atau kapasitas supplier kita. Jadi bisa juga seperti itu. Atau kapasitas landfill kita, ya, tempat pembuangannya misalnya. Jadi kita banyak constraint. Nah, ini yang biasanya kelompok constraint-nya. Nah, untuk mengoptimalisasikan kapasitas, kita punya strategi. Kalau ditanya apa strateginya, kita gunakan theory of constraint. Theory of constraint atau TOC itu terkenal dengan 5 poin ini. Yang pertama, jangan sampai salah mengidentifikasi constraint-nya apa. Anda seringkali terlalu cepat menyimpulkan gejala, Anda bilang masalah. Jadi kalau saya panas, itu bukan sakit panas, salah. Itu gejala orang sakit panas. Lemes, itu gejala orang sakit, bukan sakit apa. Nah, sakitnya apa? Oh, tipes misalnya, maka saya panas.
sakitnya sakit tipes. Jadi jangan salah mengidentifikasi constraint-nya apa. Tadi ada 5 constraint ya. Kemudian exploit. Jadi maksimalkan output justru di bottleneck. Jadi kalau kita udah tahu bottleneck-nya di mana, itu yang jadi masalah, justru Anda fokus memaksimalkan bottleneck itu. Terus run terus secara terus-menerus. Fokus di situ. Kemudian yang ketiga, subordinate. Subordinate itu adalah cari resources supportnya supaya bottleneck ini teratasi. Ya, cari itu. Yang keempat, elevate. Elevate itu adalah jangan ragu-ragu untuk improving. Kalau kita tahu bottlenecknya di situ. Tadi bottlenecknya di mana? Labornya skillnya kurang. Ya kasih pelatihan. Jangan ragu-ragu untuk memberikan pelatihan. Kita akan keluar uang, tapi nanti jangka panjang masalah kita, constraint itu akan selesai. Jadi kalau mesinnya yang kurang ya jangan ragu-ragu untuk membeli mesin, ya. Kalau sudah kita tahu bottleneck-nya di mana, kita kasih solving problemnya cocok, bisa selesai masalahnya, ya sudah, itu repeat terus sampai ketemu masalah lain, baru kita cari lagi solusinya apa. Identify, exploit, subordinate, elevate, dan repeat. Ini TOC, Theory of Constraint. Nah, sekarang kita mulai mencoba ya. Jadi ini kelompok capacity strategi yang pertama, mengoptimalkan, memaksimalkan kapasitas yang sudah tadi kita susun ya, yang strateginya sudah kita susun. Ini saya kasih contoh ya. Ini ada Window Glass Co. Dia produksi pintu aluminium dan jendela aluminium. Kalau kita menjual pintu aluminium, profitnya itu $300 per unit. Tapi kalau yang dijual jendela aluminium itu $500 profitnya. Kemudian si pintu aluminium ini diproduksi di pabrik 1 selama 1 jam. Sedangkan jendela aluminium diproduksi di pabrik 2 selama 2 jam. Di tahap finishing, baik pintu maupun jendela itu dilakukan proses finishing. Untuk pintu 3 jam dan untuk jendela 2 jam, dan dilakukannya di pabrik 3. Nah, masing-masing pabrik ini punya kapasitas. Kapasitasnya itu dari sisi durasi prosesnya ya. Jadi kalau di pabrik 1 itu dibatasi hanya 4 jam tersedia. Ya, kemudian pabrik 2 12 jam. Ini ada data available ya, tersedianya 12 jam, dan pabrik 3 18 jam. Nggak bisa lebih dari itu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kan kita udah mendesain kapasitas pabrik kita, pabrik 1 2 3 dengan ini kan, kondisi ini kan. Kita udah membuat produk dengan profit begini kan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memaksimalkan penggunaan kapasitas plan pabrik 1 2 3 ini untuk membuat doors, pintu dan jendela, sehingga memberikan hasil atau profit yang paling maksimal. Jadi how to optimize the capacity. Nah, untuk itu saya coba menyelesaikannya dengan solver. Sebenarnya ada teknik yang sederhana ya. Saya stop share dulu. Saya masuk lagi ke Excel-nya. Nah, ini ya, semoga sudah terlihat. Saya ambil yang sebentar. Ini saya ambil yang Window Glass. Ya. Oke, ini saya dulu. Hilangkan dulu. Oke. Perhatikan ini ya, caranya seperti ini. Kita susun dulu dalam bentuk tabel ya, supaya persamaan matematika yang tadi ada di slide itu bisa bunyi di sini gitu ya. Jadi tadi profitnya pintu $300, jendela 500,
Kemudian pintu diproduksi di pabrik 1, jendela di pabrik 2. Sementara finishing kedua produk dilakukan di pabrik 3 dengan memakan waktu 3 jam untuk pintu dan 2 jam untuk jendela. Nah, masing-masing pabrik itu dibatasi sama durasi. Ini cuman dari sisi durasinya saja. Ini data ketersediaannya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkan kapasitas ini? Kita harus tahu berapa pintu yang diproduksi dan berapa jendela yang kita akan produksi agar profitnya maksimal. Maka kalau supaya kita dapat profit yang maksimal kan kita harus punya formula di sini, punya rumus ya. Rumusnya yang tadi Z max sama dengan gitu kan ya. Kalau di bahasa matematikanya. Berarti Z max sama dengan berapa pintu yang akan diproduksi dikali profit dari setiap pintu kalau kita jual. Ditambah berapa jendela yang akan kita produksi dikali profit dari setiap jendela kalau kita jual. Itu rumus profit. Yang kedua yang harus kita buat adalah usage, penggunaan materialnya, penggunaan di sini resourcesnya, ya. Nah, yang pertama di pabrik 1 kan hanya memproduksi pintu saja dan dia 1 jam. Maka rumusnya ini jadi sama dengan D7 dikali berapa banyak pintu yang dihasilkan, C12. Terus yang ini sekarang di pabrik 2 hanya dipakai untuk memproduksi jendela saja. Jadi E8 dikali C13. Begitu juga yang ini pabrik 3. Pabrik 3 berarti D9 dikali C12 ditambah E9 dikali C13. Terakhir leftover, sisa. Jadi kalau kita menyediakan 4 jam di pabrik, beroperasi di pabrik 1, 12 jam di pabrik 2, 18 jam di pabrik 3, yang digunakan berapa? Harusnya sih digunakan semua. Kalau digunakan semua berarti leftovernya 0. Kalau sudah maaf, kita akan menggunakan solver add-in ya. Solver ini bukan aplikasi yang kita install dari luar gitu ya, enggak, tapi kita add-in kan di Excel kita. Excel saya sudah ada add-innya ya, karena udah sering saya pakai. Tapi caranya gimana? Anda klik file, lalu kalau nggak ada option di sini, Anda klik more tuh ya, more option, more, ambil option. Kalau sudah, Anda klik add-in. Nah, kalau belum pernah diaktifkan, solver add-in-nya ada di posisi ini. Kalau solver add-in ada di posisi ini, misalnya di sini ya, klik ini, lalu Anda klik go di bawah nih, yang ini. Nah, kebetulan saya sudah ada di sini. Jadi saya go. Nah, nanti solver add-in yang di sini Anda checklist. Kalau sudah di checklist, lalu Anda oke. Nah, kalau sudah di oke, kita tinggal pakai ini sekarang ya. Anda taruh kursornya di C14 atau di tempat perhitungan profit. Lalu klik data. Lalu klik solvernya. Nah, ini saya reset all dulu ya. Nah, saya reset all dulu. Nah, ini set objektif, masukkan selnya profit. Klik sekali. Nah, C14. Kemudian karena ini bicaranya profit, pasti akan kita maksimalkan. Jadi kita to max. Tapi kalau di sini bicaranya cost, to-nya kita isi yang min. Nah, gitu ya. Ini karena profit max. Terus variabel yang mau diisi yang mana? Kita klik di sini biar kursornya pindah sini. Lalu yang sudah saya kuningin, inilah yang mau kita tentukan. Berapa pintu yang harus kita hasilkan dan berapa jendela yang harus kita hasilkan, sehingga kapasitas yang udah didesain ini memaksimalkan keuntungan.
Tapi kita punya constraint. Constraint-nya adalah jam beroperasinya tiap pabrik. Tadi di sini sudah ada rumusnya. Jadi Anda klik sekali di sini, lalu Anda klik add, lalu Anda blok ini. Nah, penggunaan dari setiap pabrik nggak boleh lebih besar daripada jam yang tersedia. Jadi ini kurang dari sama dengan klik kursornya di sini, lalu Anda blok angka ini. Lalu Anda klik add. Satu persamaan lagi, saya biasanya nggak mau ini hasilnya negatif. Jadi saya blok ini, masuk ke sini ya. Lalu saya klik lebih besar sama dengan 0. Jadi boleh isinya 0 kalau memang tidak menguntungkan, tapi nggak boleh diisi negatif. Kalau sudah Anda klik OK, pastikan Anda memilih simplex LP. Di sini kadang-kadang tersetnya GRG nonlinear. Jadi Anda pindahkan ke simplex LP. Lalu kalau sudah kita solve. Nah, sangat mudah sekali. Kita sekarang tahu bahwa dengan strategi kapasitas ini, dengan desain kapasitas ini kita produksi pintu 2 unit saja per hari dan jendela itu 6 unit. Jelas ya? Ini kan $500, kalau yang ini $300. Jadi maksimalkan kapasitas pabrik 1, 2, 3 pabrik 2 dan 3 itu di membuat jendela. Ya. Demikian materinya. Yang pertama, kelompok pertama itu tadi memaksimalkan kapasitas ya. Minggu depan saya berikan saya stop share dulu. Saya share lagi materinya. Nah, saya punya satu contoh soal lagi. Nah, ini tentang bisnis. Ini ada major investor commercial real estate. Jadi bisnisnya investasi di real estate. Anda punya pilihan antara bikin investasi di office building, hotel, atau di shopping center. Ya. Anda diminta untuk menentukan memaksimalkan total net present value dari investasi. Jadi kalau Anda punya dana, Anda investasikan, Anda share saham ya. Sahamnya itu berapa persen di mana? Apakah di OB, di H, atau di SC? Perhatikan pada saat Anda membuat tabel Excel tadi, bahwa gini ya, kalau kita seandainya ini kan currently kita punya $25 juta. Jadi sekarang ini kita punya kita punya $25 juta. Tapi akhir tahun depan kita punya $20 juta will become available after 1 tahun. Nah, yang $25 itu kan nggak hilang. Ya, jadi tahun pertama kita dapat tuh $20. Jadi 25 tambah 20. Di akhir tahun kedua kita dapat lagi 20. Jadi yang 25 tambah yang akhir tahun pertama 20 tambah yang akhir tahun kedua 20. Jadi 25 tambah 20 tambah 20. Jangan lupa itu. Kadang-kadang mahasiswa suka kurang jeli. Sama dengan investasinya. Jadi si perusahaan ini karena proyek tuh ya, dia investasinya nih seperti ini. Participation shares are proportional at the 4 specified point in times. Contohnya kalau dia share-nya 10%, maka untuk OB tadi, office building itu 10% dari 40, maka $4 juta ya untuk yang now. 10% dari 60, $6 juta dan seterusnya. Jadi nanti Anda perlu yang namanya investasi yang sekarang diinvestasikan kemudian memberikan hasil, nanti tahun kedua kan yang diinvestasikan sekarang nggak hilang, bertambah. Jadi jangan lupa untuk
kumulatifkan pada saat bikin tabelnya di Excel untuk yang ini. Jadi misalnya untuk office building now-nya 40, maka year 1 40 tambah 60. Year 2 40 tambah 60 tambah 90 dan seterusnya. Nah, baru Anda punya tabel yang benar untuk resources-nya. Jadi kan dana investasi kita alokasikan ke OB berapa, ke H berapa, ke SC berapa. Ya. Dan constraint-nya tadi ini 25 now year 1 25 tambah 20, year 2 25 tambah 20 tambah 20, sedangkan year 3 25 tambah 20 tambah 20 tambah 15. Jangan lupa bikin itu. Nah, silahkan kerjakan. Lalu Anda kalau sudah dapat hasilnya, tulis di kolom komen berapa investasi ke OB dan berapa investasi ke H dan SC. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan untuk memilih strategi kapasitas yang mana yang paling oke. Selamat malam.